Ada darah nenek moyangmu tertumpah untuk republik ini. Para termul, jaga omonganmu. Itulah kualitas Presiden Jokowi, penipu, pembohong, ya, rakus kekuasaan, serakah, seolah-olah negara ini. Sungguh tidak beradab ini si Rismon ini. Gitu. Saya tahu persis nih Batak berekor satu ekor ini, anjing ini. Muncungnya ngeri kali bahasanya. Diogap sekali seumur hidup, takut ini. Kalau saya katakan ke nenek moyangmu, kira-kira kamu sebagai marga Sianipar tersemundak di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ini. Kamu rakus kepengen menguasai kekuasaan Indonesia tapi tak becus. Karena kamu apa? Sampah politik yang tak berguna. Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya teman-teman. Apalagi sekarang kan cuaca ekstrim ya. Kalau di Kalimantan tuh aduh, yang siangnya panas, malamnya tiba-tiba dingin sekali. Ya, jadi ya harus jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, video kali ini ada yang lebih menarik nih teman-teman. Kayaknya kita langsung gas aja deh ke videonya. Ada darah nenek moyangmu tertumpah untuk republik ini. Para termul, jaga omonganmu. Itulah kualitas Presiden Jokowi, penipu, pembohong, ya, rakus kekuasaan, serakah, seolah-olah negara ini miliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rismon Sianipar mengamuk-ngamuk selepas acara mimbar rakyat di Solo ditolak oleh warga Solo. Itu wajar, Mon, sebab warga Solo itu tahu kau datang ke Solo mengadakan mimbar rakyat hanya untuk menghasut rakyat dan akan membuat kacau. Dan kau tidak akan berhasil di Solo mengadu domba rakyat Solo. Jadi kalau ditolak di sana terima aja. Jangan marah-marah. Ini kayak habis minum tua aja kau, Mon. Tidak semua orang sependapat dengan Momon. Dan wajar kalau kau ditolak di Solo. Sebab apa? Warga Solo itu cerdas. Tidak mudah termakan omongan kau. Kau hanya mengandalkan nama rakyat. Rakyat yang mana? Kau pikir semua rakyat Indonesia itu mendukungmu? Tidak, Mon. Cara-cara kau ini sangat kotor. Dan orang waras yang akan menolak kehadiran kau. Orang yang menerima kehadiran kau itu untuk mengadakan mimbar rakyat, itu orang yang tidak waras atau orang yang sakit jiwa, yang haus kekuasaan. Jadi jangan kau samakan warga Solo dengan warga yang lain. Masih banyak lagi provinsi-provinsi yang cerdas rakyatnya di Indonesia itu. Tidak semua sependapat dengan Momon. Salam logika. Rismon Sianipar menggebu-gebu. Katanya memangnya ada darah nenek moyangmu tertumpah untuk negeri ini, hai Jokowi. Ya, terkesan si Rismon ini dalam pembicaraannya dia tahu persis Jokowi itu siapa, silsilahnya dari nenek-nenek moyangnya sampai ke Jokowi, sepertinya seperti itu. Menyebut-nyebut bapak kau ya selaku kita rakyat Indonesia yang punya adat ketimuran yang kental dengan adat. Sungguh tidak beradab ini si Rismon ini. Gitu. Saya tahu persis nih Batak berekor satu ekor ini, anjing ini. Muncungnya ngeri kali bahasanya. Diogap sekali seumur hidup, takut ini. Cuman karena nggak ada yang berani aja. Iya. Jujur, saya pribadi bukan saya membela Pak Jokowi ataupun bagaimana, tapi saya tidak ingin Indonesia ini tidak beradab seperti muncung-muncungnya si Rismon ini. Begitu loh. Katanya tadi Mahkamah Konstitusi dirubah. Memangnya tidak ada hukum lain ya selain menjerit-jerit di situ. Gitu yo. Jadi sebagai kita rakyat Indonesia berpikir cerdas.
negara-negara lain berpikir bagaimana untuk mengembangkan ekonomi di negaranya, bagaimana menuntaskan kemiskinan, bagaimana teknologi-teknologi yang berkembang di negara-negara ini harus canggih, gitu ya. Sementara kelompok si Rismon anjing ini ya masih ijazah terus gitu ya. Ya Rismon, Heyang, kau ingat ya, Heyang, aku bukan membela Jokowi, Heyang, tapi cara ngomongmu tuh nggak beradab sekali. Salam logika. Wah, anjing-anjing negara makin gila aja. Pak Jokowi, terima kasih sudah membuat anjing-anjing ini makin gila, makin stres. Segala cara sudah dibuat untuk mau mengalahkan Pak Jokowi. Selalu kalah. Mau bikin mimbar rakyat, diusir, ditolak. Ya namanya sampah masyarakat ya memang tidak pantas ada di negara ini. Makanya makin stres. Karena apa? Ruang gerak mereka semakin sempit untuk mau menebar fitnah, mau menebar kepalsuan, menebar kebohongan, ya, menebar hinaan. Sekarang ini semakin stres mereka. Tidak ada tempat bagi kalian. Hai. Ngeri ya mulut manusia yang satu ini. Emangnya lu siapa? Emang tumpah darah nenek moyang lo ada untuk negeri ini? Ya, sampai sebegitunya. Sampai bawa-bawa nenek moyang. Kita semua sini warga negara Indonesia. Ya, jangan cerita masalah nenek moyang. Kalau memang ada bukti-bukti yang kuat terkait dengan Pak Jokowi, silahkan paparkan. Silahkan buat laporan. Silahkan proses hukum. Tapi mulut dijaga. Ya. Perkataanmu itu menyakiti banyak masyarakat Indonesia. Pak Jokowi hanya melakukan tugas dan sudah selesai masa jabatan beliau. Beliau mau tenang hidupnya. Tapi dikotori dengan ucapan-ucapan yang mengerikan. Ya, kalau secara hukum ini termasuk sudah fitnah. Ya, tinggal lagi aparat kepolisian dan daripada Pak Jokowi untuk segera ngambil tindakan terhadap orang-orang yang menjoliminya. Itu aja sih sebenarnya. Dengan pemerintahan Pak Prabowo sekarang nggak ada yang mengkritisi, nggak ada yang sampai sebegitunya ngomong mulutnya. Karena Pak Jokowi terlalu baik dan terlalu ada belas kasihan terhadap setiap orang yang punya pemikiran yang picik. Dengarkan saya berbicara, ya. Kamu pakai otak, pakai mata, pakai perasaan untuk berbicara ya. Untung kamu tidak mengatakan adakah nenek moyangmu, darah nenek moyangmu tertumpah. Sekarang saya ingin tantang kamu. Ya. Saya tantang kamu Rismon. Walaupun kamu katanya dokter. Kalau kamu bermasalah dengan Jokowi, Gibran, dan lain-lain, ya, saya ingatkan kamu, jangan sampai ke nenek moyangmu, Pak Jokowi. Kalau saya katakan, kamu sebagai orang Batak, kalau saya katakan ke nenek moyangmu, kira-kira kamu sebagai marga sianipar tersembunyi enggak di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ini? Tersembunyi enggak? Rismon, rakyat kecil bersuara, Rismon. Orang yang pendidikannya sangat rendah, tapi sangat paham, Rismon. Apa yang kau lakukan itu apa, Rismon? Hanya memecah belah bangsa. Negara kita ini ya, Rismon, lagi membangun supaya ke depan negara kita semakin baik lagi. Jadi Pak Prabowo bersama wakilnya Gibran Raka Buming Raka lagi membangun bangsa ini ke depan semakin baik. Saya kasih tahu itu, ada kerjaan itu. Kalau pure dari hati nurani kita demi rakyat. Perampasan aset itu disuarakan, Rismon. Disuarakan demi rakyat. Ayo, lakukan Rismon, lakukan.
Wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Luar biasa ini Bapak ini. Ini saya rakyat biasa Pak Rismon, saya rakyat biasa. Saya juga asli dari Jawa Tengah, tepatnya dari kota Boyolali. Saya kurang setuju. Kenapa protesnya baru sekarang? Kenapa protesnya baru sekarang? Kira-kira kontribusi apa Pak Rismon kelompoknya semuanya ini? Kontribusi apa? Kenapa protesnya baru sekarang? Malu saya dengarnya. Untungnya apa? Ini negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia. Oke? Saya berpesan kepada bosku semuanya yang kita saling berteman di akun ini. Tidak perlu kita menggubris hal semacam itu. Oke? Mindsetnya harus kita jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Cuk. Metenteng kaya wong ngising bedegelen ae. Ya. Ngakon iku lho ngomong apa? Menuduh rekayasa dilakukan oleh 3 institusi, oleh 3 lembaga di negeri ini. Kowe kok niku lho ndek bukti apa, Cuk? Raimu lho ndek bukti apa? Wani ngomong sampe metenteng kaya taek dikareti. Justru kami ini melihatnya kamu itu yang bermoral bejat. Ya, kenapa? Kamu telah menipu suatu lembaga pendidikan, suatu institusi Universitas Mataram, ya, mbok suguhi dengan ijazah palsumu, ya, yang diduga palsu menurut para ahli forensik di Indonesia, ya. Asosiasi ahli forensik digital forensik di Indonesia itu loh, meragukan ijazahmu itu kok ngene Jepang itu. Justru kamu yang telah menipu banyak orang, khususnya mahasiswa-mahasiswa di Universitas Mataram yang telah kamu ajar, termasuk Universitas Mataramnya. Makanya kamu itu dipecat. Kenapa ya? Memang moralmu, mentalmu ya kayak ngene iki mang. Ngomong pertentangan nggak jelas. Aktivis yang di Solo harus lebih giat daripada yang lain. Cuk, ana duwike lho mbok untal dhewe. Kono lho ora bagi-bagi. Ngono ngongkon wong provokasi wong kok nunjuk rasa. Wong Solo diprovokasi kok nunjuk rasa. Endi gelem, ora ngara gelem. Wong ana duwite mbok untal dhewe. Kami tidak melihat sosok Rismon ya sing jarene ahli forensik adalah sosok ahli, sosok sing pinter, tidak. Kau woplek iki lho. Woblok. Gendeng mangan semir. Ya. Karena apa? Nek orang pinter tidak seperti itu. Delok urutane oh iya wis paham sudah. Alurnya kemana nuntute gugate udah jelas gitu. Kamu ndak kok. Tapi ya itu tadi lah memang kamu disetting untuk itu ya. Ibarat sinetron kamu diperankan untuk itu. Tifa, Roy Suryo itu sak gandengane ya. Kamu disetting untuk itu memang. Tapi yang jelas kamu lebih bangsat, moralmu lebih bejat, mentalmu wis mental bangke. Ya, kenapa? Kamu telah menipu Universitas Mataram, mahasiswi di Universitas Mataram dengan kebohongan kamu, dengan ijazah palsu kamu menurut para ahli digital forensik di Indonesia. Ya. Camkan itu. Sorsawu bakul kembang. Rakus itu kamu. Kamu rakus kepengen menguasai kekuasaan Indonesia tapi tak becus. Karena kamu apa? Sampah politik yang tak berguna. Hidup di Indonesia kamu tak berguna, minggat soko Indonesia. Kalau kamu nggak betah soko Indonesia, kamu sakit hati apa sama Jokowi? Dunianya kamu diambil sama Jokowi. Harta kamu disita sama Jokowi. Kenapa kamu sampai kayak hati?
Karena kamu iri, nggak jadi menteri, nggak jadi presiden. Lah, sifatmu kayak gitu, siapa yang suka sama kamu? Presiden Prabowo, Gibran yang milih rakyat bukan lu. Hah? Kamu mengajukan Gibran mulu, mengajukan Gibran laporan sama Prabowo. Siapa yang gubris? Nggak ada. Bacot kamu, bacot cuma di sosmed. Tahu tak? Ah? Sakit hati apa? Iya, sakit hati. Kamu memang benar sakit hati karena kamu jadi sampah. Nggak jadi apa-apa. Hidup tak berguna kamu. Cuma nunggu waktu. Kalau saya mah nggak berani kayak Pak Rismon ini sebut Pak Jokowi, Indonesia ini adalah punya nenek moyangnya, pembohong besar. Berani bener Pak Rismon ini. Lanjutkan. Kita sudah menyimak videonya teman-teman ya. So, kalau menurut kalian teman-teman gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay bersama Arissa Sebastia. Selalu ngikutin aku, kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!